Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda. Semoga melalui program acara ini Allah Azza wa Jalla menambah keimanan kita, memperluas khazanah keilmuan kita, dan juga meneguhkan hati kita untuk tetap istiqamah di jalan agamanya. Tidak luput salawat serta salam untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama Matnul Ghayah fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Dalam bab ad-dhaman, penjaminan hutang, beliau mengatakan wala yasihhu dhamanul majhuli wala ma lam yajib illa darkal mabi. Katanya tidak sah menjamin hutang yang nominalnya tidak diketahui, tidak jelas berapa nominalnya, berapa angkanya, atau apa yang dihutang, apa yang menjadi tanggungan, ketika tidak ada kejelasan pada objek yang ditanggung. Hutang yang menjadi tanggungan tidak jelas nominalnya, tidak jelas jatuh temponya, tidak jelas tempat pembayarannya. Demikian pula tidak jelas sifat barang yang menjadi hutang tersebut. Maka la yasih, di sini tidak sah. Para ulama Asy-Syafi'iyah, para ahli fikih yang tergolong dalam mazhab Syafi'i, memberikan alasan atau berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta yang lain. Nah, Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nabi SAW melarang kita dari bertransaksi dengan media batu, yaitu melemparkan batu kepada beberapa objek barang, apapun bendanya yang terkena lemparan tersebut, maka itulah yang akan diperjualbelikan dengan nilai yang telah disepakati. Ini adalah bentuk dari ketidakpastian barang yang diperdagangkan. Karena bisa jadi ketika melempar, Anda bisa mengenai barang yang nilainya mahal, atau bisa jadi mengenai barang yang nilainya sangat murah. Sehingga ada ketidakpastian pada objek yang diperdagangkan. Maka ini termasuk terlarang. Dan itu disebut dengan bai'ul hasah wa an bai'il gharar. Dan Nabi juga melarang transaksi yang mengandung unsur gharar, apapun, dimanapun unsur gharar itu didapatkan, maka transaksi itu terlarang. Keumuman hadis ini kemudian oleh para ulama Syafi'iyah dijadikan sebagai acuan, sebagai dalil untuk melarang segala bentuk transaksi yang bersifat komersial ataupun non komersial. Ketika transaksi itu bersifat komersial, maka jelas itu semakna dengan jual beli, yang itu merupakan tema dari larangan hadis di atas. Kalau itu adalah transaksi yang non komersial, maka transaksi yang non komersial itu dianalogikan, dikiaskan dengan transaksi akad-akad yang bersifat komersial. Kenapa? Ada satu benang merah, ada satu kesamaan, yaitu adanya gharar dalam satu akad, komersial ataupun non komersial, itu akan menimbulkan sengketa
menimbulkan perselisihan pendapat. Yang ini tentu tidak diinginkan dalam Islam. Karenanya ulama Syafi'iyah mengatakan selama mengandung unsur gharar, maka akad tersebut terlarang walaupun itu akad sosial. Termasuk akad menjamin hutang. Karena bisa jadi Anda mengira nominal hutang yang Anda jamin itu kecil, maksimal paling 100 juta, mungkin Anda berkata demikian. Namun ternyata ketika Anda mengetahui bahwa nominal hutang yang akan Anda jamin itu ternyata nilainya berlipat ganda dari yang Anda prediksi, bisa jadi Anda menyesal, bisa jadi Anda mengurungkan diri, tidak siap untuk menjamin hutang tersebut. Sehingga walaupun ini pada akad sosial, tapi potensi menimbulkan sengketa, tanazu', perselisihan, ikhtilaf, dan itu tidak diinginkan dalam Islam. Karena untuk mencegah semua itu, para fuqaha Syafi'iyah berdalil dengan keumuman hadis yang melarang akad yang mengandung unsur gharar. Namun sekali lagi, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa hadis di atas itu hanya berkaitan atau hanya berlaku pada akad jual beli atau yang semakna. Kenapa? Karena biasanya perselisihan sengketa itu terjadi pada akad komersial. Sedangkan pada sosial, maka penjamin itu dia berniat untuk menolong, sehingga bagi dia tidak ada masalah utangnya besar atau utangnya kecil selama dia merasa mampu. Apa yang perlu dipersoalkan? Apalagi seringkali ketika yang menjamin mengatakan berapapun nilainya, saya siap menjamin. Maka selama ini telah dicapai satu kesepakatan antara yang menjamin dengan yang dijamin. Penjaminnya dengan yang dijamin sepakat dan terjadi kerelaan, maka hukum asal suatu kesepakatan, suatu akad itu adalah halal. Sedangkan menganalogikan sosial dengan komersial, tentu ini analogi yang tidak atau kurang kuat. Kenapa? Karena komersial itu suatu akad yang kedua belah pihak berusaha mencari keuntungan. Sedangkan pada sosial, akad sosial itu salah satu pihak berusaha menolong, ingin memberikan uluran tangan, dan dia tidak pernah merasa menyesal. Bahkan seringkali ia tidak merasa ingin mendapatkan gantinya, seperti wakaf, hibah, manihah, atau yang serupa. Ya, dia tidak ingin mendapatkan imbalan. Dia betul-betul ingin menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Makanya dalam penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, pendapat yang lebih kuat adalah bolehnya menjamin hutang yang nominalnya tidak jelas, selama ada kesepakatan dan selama penjamin atau pihak yang menyatakan sanggup menjamin hutang itu merasa siap secara psikis, secara mental, dan juga secara finansial. Ya, karenanya apa yang diutarakan oleh mu'allif di sini, oleh penulis yaitu Al-Imam Abu Syuja', itu berdasarkan madhab yang diajarkan dan dianut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Namun ternyata ditemukan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa menjamin hutang yang nominalnya belum jelas itu boleh, karena penjaminan hutang bukanlah jual beli, bukan jual beli hutang piutang, namun ini adalah akad sosial tolong menolong. Wallahu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah telah memerintahkan kita untuk tolong menolong, bahu membahu dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ma lam yajib illa darkal mabi. Sebagaimana tidak boleh menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh menjamin hutang yang belum berketetapan hukum. Kecuali apa? Darkal mabi. Yaitu kalau seorang menjual barang kepada pembeli, kemudian pembeli merasa khawatir kalau barang yang dia beli ini adalah barang milik orang lain, bukan miliknya penjual, sehingga dia khawatir kalau itu dibeli
suatu hari muncul pemilik yang sah, sehingga akan digugat dan akhirnya dia kehilangan uang dan barangnya akan dieksekusi. Barangnya akan dieksekusi oleh pemiliknya yang sah. Dalam kondisi semacam ini, adanya kekhawatiran ini, seringkali pembeli menuntut kepada penjual agar penjual mengajukan, memberikan jaminan, mendatangkan pihak ketiga yang memberikan jaminan bahwa pihak ketiga sanggup menanggung kerugian, sanggup mengganti rugi, mengembalikan dana pembeli bila ternyata barang yang dia beli itu adalah bukan milik penjual. Ini disebut dengan darkal mabi. Walaupun gugatan atau klaim dari pembeli ini belum tentu terjadi, belum tentu terjadi, bahkan bisa jadi tidak akan pernah terjadi, karena memang barang yang dijual belikan itu adalah betul-betul sah milik penjual, tidak terjadi sengketa. Namun demi kemaslahatan umum, apalagi di zaman dahulu, Anda bisa bayangkan di zaman dahulu status kepemilikan barang itu belum seperti zaman sekarang. Kepemilikan barang zaman sekarang seringkali didukung oleh dokumen kepemilikan barang, sertifikat tanah, surat kepemilikan kendaraan BPKB misalnya, bukti pemilikan kendaraan, atau IMB, izin mendirikan bangunan, atau yang lainnya, ya, sertifikat atau yang lain. Tapi di zaman dahulu seringkali kepemilikan barang hanya dibuktikan dengan hal yang sederhana. Itu barang itu berada di miliknya secara bertahun-tahun atau dalam waktu yang lama, atau barang itu sekedar ada di tangannya namun tidak ada bukti yang tertulis, ya, atau barangkali maksimal mungkin hanya saksi, persaksian segelintir orang yang mempersaksikan bahwa barang yang diperjualbelikan itu adalah betul-betul milik penjual, sehingga potensi terjadinya gugatan di kemudian hari, potensi terjadinya klaim di kemudian hari bahwa barang itu milik pihak ketiga itu sangat mungkin terjadi. Maka adanya urgensi, adanya hajah, adanya kebutuhan yang bersifat umum semacam ini kemudian menjadikan para ulama, termasuk ulama yang menganut mazhab Syafi'i, mereka memberikan satu pengecualian bahwa menjamin sesuatu yang belum pasti itu hukum asalnya tidak boleh kecuali dalam kasus semacam ini. Apa alasannya? Karena ini adalah sebuah kondisi yang merata, kondisi yang menimpa banyak orang, adanya hajah. Padahal dalam satu kaidah dinyatakan al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah. Adanya urgensi, adanya kebutuhan yang bersifat umum, betul-betul kebutuhan itu valid, kebutuhan itu nyata, maka kebutuhan itu diperlakukan bagaikan satu kondisi darurat. Sehingga apa? Sehingga dapat menjadi alasan dibolehkannya sesuatu yang semula terlarang. Seperti halnya melihat wanita non mahram, itu hukum asalnya haram. Ya, Anda melihat wanita non mahram itu hukum asalnya haram. Namun karena ada hajah, ada keperluan untuk pengenalan calon mempelai, calon pengantin, calon istri, maka Islam membolehkan calon lelaki, calon pengantin lelaki untuk terlebih dahulu memandang, melihat, atau yang disebut dengan nazar, untuk melihat calon istrinya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, agar ketika dia menikah betul-betul ia telah mengetahui wanita yang akan dinikahi. Walaupun semula hukum melihat wanita yang non mahram, bukan mahram itu haram, tapi karena adanya satu keperluan yang nyata, maka keperluan yang nyata ini kemudian menjadi alasan untuk dibolehkannya bagi calon suami untuk melihat calon istrinya sebelum terjadi akad. Demikian pula seorang tabib, seorang dokter yang harus mengobati seorang pasien, di mana pasien tersebut
lawan jenis ya, wanita atau sebaliknya pria, karena tidak ada tenaga medis lain yang sama jenis dengan pasien. Sedangkan pasien ini membutuhkan bantuan, seperti ketika misalnya Anda menyaksikan di pinggir jalan atau di jalan suatu kondisi kecelakaan, ada seorang tenaga medis. Pasien ini membutuhkan pertolongan. Kalau tidak, dia akan mengalami kesakitan. Dia segera membutuhkan pertolongan. Kalau tidak, dia akan celaka, dia akan sengsara. Padahal dia lawan jenis. Maka dalam kondisi semacam ini, tidak sepatutnya Anda tunggu sampai datang tenaga medis yang sama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tidak boleh. Ya, Anda segera boleh menolong walaupun dia lawan jenis, kalau memang kondisinya betul-betul menuntut untuk Anda melakukan suatu tindakan. Ada orang tenggelam, Anda dituntut memberikan pertolongan. Kalau tidak, orang yang tenggelam ini akan segera mati karena kehabisan pernapasan, membutuhkan bantuan pernapasan lewat mulut misalnya, sedangkan dia lawan jenis. Ini kondisi darurat. Kondisi darurat semacam ini menjadikan suatu yang semula terlarang menjadi halal. Demikian pula kondisi yang walaupun itu tidak se-emergency, tidak sedarurat, segenting kondisi darurat, namun itu kondisi yang nyata, apalagi itu menimpa banyak orang, yang disebut dengan hajah. Ya, kemaslahatan umum. Maka para ulama menyatakan al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah. Adanya suatu kebutuhan urgensi untuk melakukan suatu tindakan yang semula itu terlarang. Namun karena kebutuhan ini nyata, real, ya, fakta dan menimpa banyak orang, maka walaupun itu bukan kondisi emergensi, namun semula yang terlarang itu dibolehkan. Terlebih larangan tersebut bersifat preventif. Larangan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang negatif. Dan telah disampaikan di atas bahwa menjamin hutang yang tidak jelas nominalnya, ini menurut mazhab Syafi'i dilarang, bukan karena ini sesuatu yang terlarang pada zatnya, tidak, tetapi ini suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga larangan ini bersifat preventif. Maka larangan yang bersifat preventif ini dapat terkalahkan, diabaikan bila ada satu hajah yang nyata, betul-betul nyata, bukan rekayasa. Sehingga karena ini suatu kebutuhan yang nyata, maka tidak bijak bila kita tetap mempertahankan sikap preventif seperti yang diutarakan di atas. Karena itu, wallahu ta'ala pendapat yang lebih kuat adalah bolehnya ya menjamin hutang yang belum jelas nominalnya, termasuk menjamin barang yang diperjualbelikan. Kalau ada kekhawatiran, kalau barang yang diperjualbelikan itu ternyata adalah bukan milik penjual, ini yang disebut dengan darkal mabi. Ini yang menjadikan fuqaha Syafi'iyah, para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i kemudian mengecualikan kondisi ini karena adanya hajah ya. Mereka mengakui bahwa masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum. Ya, kekhawatiran adanya penipuan, adanya tindak yang tidak terhormat dari penjual yang menjual barang milik orang. Ini nyata. Sehingga masyarakat butuh adanya kepastian jaminan kalau ternyata penjual menipu, menjual barang bukan miliknya, maka ada pihak ketiga yang mau siap menanggung kerugiannya. Sehingga di sini ketika ada pihak ketiga yang menjamin, maka pembeli akan merasa tenang, tidak khawatir dengan kelanjutan dari transaksinya. Ini yang menjadikan para fuqaha Syafi'iyah kemudian menganulir pendapatnya atau mengecualikan kondisi ini. Ya, karena mereka mengakomodir adanya hajah, adanya kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam transaksi jual beli. Namun sekali lagi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa
menjamin hutang itu adalah akad sosial dan hukum asal transaksi itu adalah halal selama tidak ada dalil yang dengan tegas melarang penjaminan tersebut. Apalagi apa yang diutarakan oleh para fuqaha Syafi'iyah, adanya hajah, adanya tuntutan, adanya kebutuhan terhadap penjaminan hutang walaupun nominal hutangnya belum jelas, itu ternyata juga nyata. Karenanya Allah Ta'ala pendapatnya lebih kuat, boleh menjamin hutang orang lain walaupun nominalnya belum bisa dipastikan selama penjamin itu merasa mampu, selama penjamin itu merasa bahwa dia betul-betul memiliki kesiapan secara finansial untuk melunasi atau memberikan jaminan tersebut bila ternyata suatu saat betul-betul ia dituntut untuk menggantikan peran yang berhutang, membayarkan hutang yang pihak kreditur. Kemudian al-muallif rahimahullah taala mengatakan wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adami. Menjamin orang, sebelum pembahasan ini al-muallif rahimahullah menjamin tentang penjaminan hutang. Sekarang beliau berpindah kepada tema selanjutnya, yaitu menjamin orang, menanggung orang yang, atau menanggung fisik orang yang memiliki tanggung jawab finansial, itu dibolehkan. Ya, misalnya Anda menyatakan kepada pihak kreditur, saya siap menghadirkan orangnya. Kalau dia pergi, saya siap mendatangkannya kembali. Ini namanya menjamin badan, kafalah bil badan. Artinya Anda menyatakan siap menghadirkan orangnya, bukan membayar hutangnya. Yang Anda tanggung ada apa? Menghadirkan orangnya. Orang yang memiliki tanggungan finansial. Anda tidak menyatakan menanggung hutangnya, tapi Anda hanya menanggung atau menyatakan siap menghadirkan orang tersebut. Ini yang disebut dengan kafalah bil badan. Nah, beliau mengatakan kafalah bil badan jaizah, menyatakan atau mengutarakan jaminan bahwa Anda siap menghadirkan orang tersebut untuk kemudian dihadirkan di majelis hakim, di peradilan atau yang lainnya, itu sah selama tanggungan orang tersebut bersifat finansial semata. Itu dalam urusan perdata saja, bukan urusan pidana. Ya, hanya urusan perdata, yaitu karena ada gugatan, ada sengketa harta dan serupa. Ini boleh, ya boleh, karena dalam Al-Quran juga telah dinyatakan tentang adanya kafalah bil badan ini. Waliman ja'a bi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ya. Kemudian pada kisah selanjutnya, lan ursilahu hatta tu'tuni mawthiqan. Aku tidak akan mengutus atau mengirimkan Binyamin untuk kalian ajak berburu kecuali kalau kalian telah memberikan jaminan. Singkat cerita, Yusuf alaihissalam yang kali itu telah menjadi menteri, perdana menteri di kerajaan Mesir, ketika mengetahui Binyamin telah hadir di depannya, ya hadir karena mereka ingin meminta sumbangan bahan makanan, maka Nabi Yusuf alaihissalam membuat satu rekayasa agar bisa menahan saudaranya Binyamin, agar tidak dibawa lagi bersama saudara-saudara tirinya, saudara seayahnya, khawatir kalau Binyamin nanti disakiti atau dikhianati sebagaimana mereka sebelumnya telah mengkhianati Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf membuat rekayasa, mengesankan bahwa Binyamin mencuri, padahal tidak. Sehingga ia sengaja memasukkan timbangan ke tunggangan atau ke perbekalannya Binyamin. Kemudian ketika rombongan Binyamin dan saudara-saudaranya beranjak pergi, Yusuf alaihissalam mengutus orang untuk membuat satu pengumuman bahwa Perdana Menteri kehilangan timbangannya, takarannya. Berarti ada yang mencuri.
Maka akhirnya diperiksalah satu persatu rombongan Binyamin, ya, dan ternyata ditemukan timbangan itu ada di tunggangannya Binyamin. Maka Binyamin ditahan. Saudara-saudaranya, saudara seayahnya berusaha membujuk Nabi Yusuf agar melepaskan Binyamin dan mengganti orang lain sebagai tahanannya. Khud ahadana makanah, katanya, tahan saja satu dari kami, jangan Binyamin, karena Binyamin kami telah berkomitmen, telah bersumpah kepada di depan ayah untuk bisa membawanya kembali. Namun ternyata Nabi Yusuf tidak menerima usulan tersebut. Kesimpulannya, pendek kata, pada kisah ini Allah menceritakan adanya keinginan, adanya usulan dari saudara-saudara seayah Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf mau mengganti Binyamin dengan orang lain, menawan orang lain sebagai gantinya Binyamin, sebagai jaminannya Binyamin. Ternyata Nabi Yusuf tidak menerima ini. Sehingga dalam kisah ini ada upaya, ada pembenaran praktek mengganti, menjamin orang yang telah berbuat kriminal. Karena dalam Al-Quran tidak ada pengingkaran terhadap praktek ini. Sebagaimana Nabi juga tidak mengingkari praktek ini. Sehingga dalam kasus ini bisa dikatakan berlaku kaidah syar'u man qablana syar'un lana idza lam yarid fi syar'ina ma yukhalifu. Syariat umat sebelum kita itu juga berlaku sebagai syariat kita selama di dalam syariat kita tidak ada dalil yang tegas menganulir atau melarang syariat tersebut. Ya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran tanpa ada pengingkaran dan juga tanpa ada pengingkaran dari Nabi. Sehingga ini cukup menjadi alasan untuk kemudian mengatakan bahwa menjamin orang yang berbuat kriminal itu juga sah, boleh. Ya. Sehingga muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau ternyata pelaku dosanya, pelaku kriminalnya ternyata betul-betul kabur, tidak mau kembali? Siapa yang akan dieksekusi? Ya. Maka konsekuensi dari membolehkan menjamin pelaku kriminal itu adalah penjamin tadi dialah yang akan dieksekusi. Kalau dia membunuh maka dialah yang akan dibunuh. Kalau kasusnya dalam pencurian maka penjaminnya akan dipotong tangannya, demikian seterusnya. Dan inilah yang menjadikan ulama Syafi'i mengatakan menjamin pelaku kriminal itu tidak sah. Kenapa? Karena akan berdampak, akan berakibat menghukumi orang yang tidak berbuat dosa. Penjamin itu tidak melakukan dosa, bukan pelaku kriminal, namun menfatwakan bolehnya kafalah bil badan, menjamin pelaku kriminal ini akan berkonsekuensi seperti ini. Karena itulah para ulama Syafi'iyah mengatakan idza kana 'alal makful bi haqqun li adami, boleh dijamin, ya. Kalau yang dijamin itu kaitannya dengan hukum perdata maka boleh. Tapi kalau yang dijamin itu adalah uqubah badaniyah, hukuman fisik, karena pelakunya melakukan tindak kriminal yang mengharuskan dia misalnya dirajam, dibunuh, dipotong tangannya, dicambuk, maka menurut fuqaha Syafi'iyah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini akan berdampak, berkonsekuensi pada menghukumi selain pelaku. Ya, padahal Allah telah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Dan setiap jiwa itu tidak berkewajiban menanggung dosa orang lain. Namun ayat ini tentu bersifat umum. Sedangkan telah ditemukan satu dalil yang lebih spesifik. Nabi telah bersabda wal-dhaminu wal-kafilu dhamin, katanya. Al-kafilu dhamin. Orang yang menanggung itu disebut kafil, dhamin, dia bertanggung jawab. Ya, dia bertanggung jawab. Keumuman hadis ini berlaku pada penjaminan perdata dan juga berlaku pada penjaminan
pidana. Karena itu Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan atau membolehkan adanya penjaminan dalam kasus-kasus perdata dan juga pidana, dan sebagai konsekuensi adanya penjaminan maka siapapun yang menjamin, maka kalau memang diputuskan dia harus mengganti, dia harus membayar, maka dia harus membayar sebagai konsekuensi penjaminan. Kalau ternyata pihak yang dijamin ngemplang, tidak kooperatif, maka dia harus membayar. Kalau ternyata pihak yang dijamin kabur dan ternyata kasusnya adalah kasus pidana, maka dia yang harus menjalani hukuman. Itu sebagai konsekuensi dari aplikasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kafilu dhamin atau az-zaimu dhamin. Maaf, redaksi hadisnya az-zaimu dhamin. Az-zaim itu sama dengan kafil, ya. Orang yang menanggung orang lain, menjamin orang lain itu berkewajiban dhamin, ya, berkewajiban menanggung apa yang dia jamin tersebut, baik itu berkaitan pidana ataupun berkaitan dengan perdata, berkaitan dengan uang, tagihan uang finansial, ataupun berkaitan dengan hukuman fisik. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda seluruh pemirsa Fathah TV, dan kurang dan serta lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.